Jokowi tunjukkan saja ijazahnya biar pro kontra ini selesai. Ini permintaan terlapor, para terlapor itu meminta itu. Termasuk ada beberapa tokoh yang meminta itu. Kenapa kok nggak ditunjukkan saja ijazahnya biar ini clear? Ya nggak begitu konsepnya. Nah kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi kepada Jokowi, saya ragu Jokowi ini anaknya si B, tunjukkan kakaknya, tunjukkan aktenya. Saya ragu Jokowi ini lahir di Solo, tunjukkan KTP-nya. Begitu. Ada forumnya. Ya, di mana forumnya? Di persidangan kalau ini gugatan perdata. Karena ada asas hukum di mana ya siapa yang mendalilkan maka dia wajib untuk membuktikan. Ya, ada asas actio incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan maka dia wajib untuk membuktikan. Begitu. Ya. Jadi tidak semudah itu. Ada orang nanya, ditunjukkan, ada apa kepentingannya? Kalau kemudian dibalik, saya ragu kamu wanita atau laki-laki, kau tunjukkan itu. Nah, inilah menurut saya kesalahan fatalnya. Ya, sering bicara tentang kami ini meneliti secara ilmiah. Akan tetapi ternyata source-nya yang diambil ya tidak dari sumbernya langsung. Diambil dari sosial media. Dia berpatokan pada orang lain dan orang lain tidak terverifikasi dia ambil dari mana. Dan ini sudah kemudian dikoar-koarkan di luar, ijazah Jokowi palsu. Maka pendapat saya, ya pendapat hukum saya, maka ini kena pasal 27 ya ayat 3 Undang-Undang ITE ya, pencemaran nama baik. Ya, karena begini, ya, untuk membuktikan ijazah palsu itu harus uji forensik, bukan digital forensik. Digital forensik, kalau memang dia mau menguji digital forensik, source-nya harus diambil ya dari sumber yang asli, dari ijazah yang asli, difoto langsung. Ya, terlepas dari itu, ya, ketika ngomong ilmiah dalam konteks ya pembuktian, karena ini ranahnya ranah hukum, ya tidak keluar-keluar seperti itu. Ya, nanti di persidangan makanya ahli hanya bisa memberikan pendapat di persidangan ketika berkaitan dengan kasus hukum. Ya, bisa dipakai, bisa tidak oleh hakim. Ya, inilah yang kemudian banyak sekali bangsa kita yang merasa mampu, ya, keahlian pinter ini, wah, profesi ini. Macam-macam profesi tapi kemudian merasa mampu ngerti hukum, ya, based on source-nya Google, nyari-nyari, akhirnya begini jadinya, kepleset, terpelincir, ya, dan sekarang berharap Jokowi untuk mencabut gugatannya. Banyak yang meminta tokoh-tokoh untuk Jokowi mencabut gugatan. Menurut saya Jokowi tidak boleh mencabut gugatan, biar nanti Jokowi buktikan bahwa ijazah itu asli. Dan ini polemik tidak, biar cepat selesai. Negara lain sudah berpikir tentang bagaimana ini ekonomi ke depan. Kita masih sibuk dengan pembahasan ijazah palsu. Kalau ijazah Pak Jokowi terbukti ijazah palsu, di penjara juga enggak? Ya jelas lah bisa. Karena ada pasal 263 ayat 2. Itu ancaman pidananya 6 tahun. Terus ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, itu juga melarang pemalsuan ijazah. Ada juga di Undang-Undang 1945, ada juga Undang-Undang Pemilu. Itu semua melarang terkait penggunaan dokumen atau ijazah palsu. Terus apa akibat hukumnya? Akibat hukumnya itu ada proses pidana. Walaupun misalnya seorang presiden kalau misalnya melakukan terbukti, ini kita bahas secara kalau misalnya lagi jadi presiden, biar seru, biar kalian mengerti. Tetap bisa diproses pidana. Walaupun misalnya mau dilakukan pemakzulan, seorang presiden melakukan pemalsuan ijazah, bisa dilakukan pemakzulan. Memang ada hak kekebalan secara terbatas selama menjabat, tapi ada di pasal 7B Undang-Undang 1945 yang mengatur juga. Terus ada delegitimasi pemerintahan. Delegitimasi pemerintahan itu artinya apa? Dengan perbuatan tersebut bisa mencederai moral pemerintahan terhadap rakyat. Terus ada pencabutan hak politik. Kalau misalnya dia terlibat
pidana akibat pemalsuan ijazah, itu bisa dicabut hak politiknya. Terus yang kalian harus tahu, secara praktik untuk membuktikan ijazah palsu, dokumen palsu itu sangat berat. Karena apa? Harus ada pembuktian sah dari institusi pendidikan terkait. Terus harus ada audit forensik. Terus harus ada penyelidikan independen. Terus harus terbuka prosesnya dan adil. Sudah banyak laporan di berbagai lembaga negara Indonesia, instansi Indonesia, mau di Mahkamah Konstitusi, KPU, dan lain-lain. Dan semua keterangannya adalah tidak terbukti, tidak ada bukti yang kuat. Tidak ada keterangan yang benar terkait ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan yang kalian harus tahu, untuk menuduh ataupun menyebarkan berita itu kita harus hati-hati. Karena jatuhnya jangan sampai kita membuat keonaran, kita menuduh, kita memfitnah, kita jadinya undang-undang ITE. Jangan seperti itu teman-teman ya. Kalian harus pahami regulasi hukum, aturan hukum, walaupun secara kebebasan berpendapat yang kalian mengerti bahwasanya, Pak, kalau dibatasi berarti tidak bebas berpendapat. Tidak seperti itu, karena ada hak orang lain juga di dalam. Jangan sampai kalian menyebarkan hoaks atau fitnah. Makanya kalau kalian mau belajar hukum, kalian mau tahu tentang hukum, jangan lupa di follow di sini. Biar kalian ikuti perkembangan berita-berita sekaligus bisa sharing hukum bersama kakak Niran. Thank you. Kak, tahu gak sih bahwa skripsi yang tertulis tesis itu bukan Pak Jokowi tapi punya temen Jokowi, tapi mereka malah nyerang Pak Jokowi. Lah ini aku baru tahu kemarin pas aku nonton. Ya, Mas Roy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Jadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis, itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Tapi clear, satu Indonesia rakyat semua clear. Iya. Bukan punya Pak Jokowi. Tolong digarisbawahi kalau di sini yang gue bahas itu adalah kasusnya, ya. Untuk khusus kasus ijazah ini, untuk khusus kasus tentang skripsi ini, itu kalian udah lihat sendiri dari UGM sudah mengamini. Kemudian teman-teman beliau juga sudah sempat tampil di media untuk menunjukkan ijazah asli mereka. Memberikan dalil tentang ketidaksahannya satu ijazah berdasarkan data yang didapat dari internet, yang mana yang bersangkutan yang mengupload pertama foto tersebut juga menyatakan bahwa dia tidak mendapatkan data itu dari Pak Jokowi langsung. Diberitakan di mana-mana kalau Pak Jokowi itu sudah datang ke PMJ membawa ijazah dari SD. Selain itu dia juga bawa skripsinya. Yang melihat itu adalah para penyidik di PMJ, yang mana hingga saat ini belum ada status tersangka. Ini masih dalam penyelidikan oleh kepolisian. Apakah status tersangka akan disandangkan kepada kelima tokoh yang dianggap yang dilaporkan, kan seperti itu. Kita sama-sama nggak tahu loh. Dan apabila ternyata status tersangka itu akhirnya disandangkan, berarti bukti-bukti yang ada itu memenuhi unsur untuk pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka, paham ya? Dan ternyata apabila di persidangan nanti hakim memutuskan untuk tidak perlu dilakukan uji untuk nanoteknologi, ya kalau misalnya kita semua ngerasa itu nggak puas, ya kita tinggal sampaikan melalui sosial media gitu loh. Ketidakpuasan kita kan seperti itu. Tapi yang jelas di sini yang dilaporkan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh kelima tokoh ini. Bukan masalah ijazahnya itu asli atau palsu. Ini yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Gitu. Dan gue berharap akan ada klarifikasi yang terang benderang untuk kita semua rakyat Indonesia supaya tidak ada lagi drama-drama ijazah seperti ini. Mata internasional udah ngelihat semua. Kita sebagai rakyat Indonesia itu sangat malu, guys. Malu banget. Kenapa kita malu? Karena berarti sistem screening untuk pemilihan kepala negara aja berantakan apabila terbukti ijazahnya itu palsu. Bisa kalian bayangkan? Dianggap apa negara kita? Negara odong-odong jadinya.